teman-teman, perkenalkan aku Jasmine, salah satu mahasiswi PKL dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, aku ditemani oleh Pak Lani. Ayo Pak Lani. Oke, ayo kita langsung masuk aja ya guys. Oke. Nah, kali ini kita udah sampai nih di pintu gerbang rumah dari Pak Gatot. Nah, bisa teman-teman lihat kan, kalau misalnya dari penampakan luarnya aja kelihatan ya kalau Pak Gatot ini kayaknya pencinta tanaman ya? Iya, sangat pencinta tanaman Pak Lani. Nah, sepertinya kita langsung aja ngobrol sama Pak Gatot. Mumpung beliau juga lagi di luar dan lagi senggang. Langsung aja ya sahabat. Selamat siang Pak Gatot. Selamat siang Mbak, selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak. Pak, kami dari Kebun Raya Balikpapan. Nah, kebetulan kita dalam vlog teras rumah sahabat. Nah, kita ini mau mau lihat-lihat koleksinya Pak Gatot. Wah, boleh. Karena saya lihat, wah, luar biasa Pak, tanaman hias koleksi Pak Gatot ini banyak sekali Pak ya. Iya, sebagian aja kok. Oke. Terima kasih. Ya, jadi kita izin Pak, mungkin nanti kita akan liput. Mungkin Pak Gatot bisa perkenalkan koleksi-koleksi Pak Gatot nanti. Boleh Mas, boleh. Kita mulai dari yang paling depan Pak, mungkin Pak. Silakan. Ini wah luar biasa Pak ya. Ya. Pintu masuk ini ditanam tumbuhan apa nih Pak? Ini sebutannya melati Perancis atau bunga merah putih ya, ini sebutannya. Awalnya saya tanam itu kan tampak depan itu kan gersang. Nggih. Maka saya tanam ini, saya buatkan ya semacam ada penyangganya lah, kemudian terbentuklah seperti ini. Wah. Jadi akar-akarnya juga batang-batangnya bisa untuk pagar. Kemudian Atasnya juga ya untuk dari panas dia kelihatan sejuk. Berapa tahun Pak sampai dia tertutup seperti ini? Ini kurang lebih 5 tahun sudah. 5 tahun Pak ya? Ya 5 tahun. Luar biasa ya. Teman-teman sahabat Kebun Raya, pintu masuk rumahnya Pak Gatot aja sudah kelihatan kalau beliau ini sangat cinta sama tanaman. Iya. Pak, kita lihat koleksi yang lain silakan. Ya. Nah, ini Pak. Oh, ini Brekele ya? apa nih? Namanya Philodendron Brekele. Ya. Wah, ini terbuat dari potnya, dari handuk juga, daripada handuk dibuang kita manfaatkan untuk jadikan pot lah. Daur ulang ya Pak Iya, ya? daur ulang, potnya daur ulang semua. Buat sendiri Pak? Buat sendiri semua, ini dari handuk bekas. Wow. Iya. Oke, teman-teman. Ya. Jadi Pak Gatot selain cinta tanaman, Ya. potnya juga kreatif sekali ya. karena buat sendiri ya. Iya. Dari limbah-limbah yang tidak Limbah yang terpakai. terpakai kita manfaatkan untuk jadikan pot ya. Wah, ini luar biasa Pak ya. Ya. Kemudian sebelahnya, nah ini. Kalau ini ya, pernah viral janda juga bolong dulu, juga ya, jandol, janda Pak, ya. bolong ya, atau jandol Janda ya. bolong. Iya. Nah, kalau saya sebenarnya lebih Ini tertarik tanduk di sebelah. tanduk rusa ini. Tanduk rusa. Tanduk rusa ya. Tanduk Oh. rusa. Tanduk rusa. Tanduk rusa sebenarnya ini apa namanya? Ya, Sansevieria Pak ya. Sansevieria Oke, juga, Sansevieria ya. sebenarnya. Iya, betul. Satu kelompok dengan lidah mertua. Lidah mertua ya. Dan di situ masih ada beberapa contoh, nanti bisa kelompoknya Sansevieria. Oke Pak, Nah, kita bisa lihat ya. Pak. Oke, teman-teman. Baru di depan saja tanaman koleksinya Pak Gatot ini luar biasa. Iya. Pasti nanti ada lagi tanaman-tanaman yang lebih luar biasa daripada ini Pak ya. Ya, ini satu pot aja bisa 6 jenis ini. Satu tangkaian ini ada. Ini juga dari daur ulang juga, Mas. Ini kayu Iya, Pak ya? dari bambu. Bambu. Kita balut dengan kain bekas, daripada dibuang kita jadikan pot. Seperti ini. Oke. Ya. Luar biasa. Jadi Teman-teman. ini satu tempat ini beda-beda jenisnya ya Beda Pak ya? jenis ya. Ini ada berapa, kurang lebih ada 5 ya atau 6 Ini ya. nanas-nanasan ya di atas ini. Ya. Iya. Aloe. Ya, ada juga. Ini menarik ini. Ini apa nih Pak? Ini sebenarnya Jenis apa ya? iya, tanaman kalau biasanya tanaman tumbuh liar, tapi di rumah Pak Gatot ini kelihatan cantik sekali nih Pak. Estetik semuanya ya. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi lihat koleksinya Pak Gatot. Ya, ini tadi ini yang lidah mertua ini. Oh ya, Sansevieria yang ya, seperti ini. Sansevieria. Ini lidah mertua, Ya. bunga-bunga yang digantung ini Pak ya. Iya, ini termasuk janda bolong juga, sama dengan kelas di depan tadi. Janda bolong. Kalau yang lain juga Pak. Nah, ini ada Calathea ya? Calathea ya, Calathea ada 2 nih, ada 2. Ini Calathea teman-teman.
Calathea. Ini ada 2 Calathea tapi coraknya berbeda. Ya. Terlihat jelas berbedanya ya Pak. Nah, ini Pak, Ini apa ya yang ini ya? Jenisnya apa ya? patah tulang sebenarnya ini. Patah tulang ya? Iya memang dia begitu dipatah langsung apa senggol aja patah. Iya betul juga. Pakai patah tulang, Pak. Iya iya. Nah, di sebelahnya sahabat Ya. Kebun Raya ini ya. Nah, ini kantong semar ini ya. kantong semar atau Nepenthes ya. Ini kayaknya Nepenthes yang Renwatiana, Pak. Iya betul. Nah, ini teman-teman kantong semar. Jadi ini adalah kantongnya yang biasa apa namanya? Menjebak serangga ya. Nah, ini ada cairan di dalamnya teman-teman ini. Iya. Sudah lumayan tinggi, Pak. Sampai Iya. naik ke atap. Kita biarkan menjulang tinggi sendiri ya Mas. Pak, ini Pak. Ya. Ini kelapa, Pak. Nah ini kelapa saya daripada kelapa itu dijatuh ke parit itu saya manfaatkan saya bonsai seperti ini. Nah ini dari bonsai sendiri Mas. Saya bentuk sendiri. Dibentuk sendiri, Pak. Bonsai, Pak ya. Iya di bonsai. Wah dikecilkan. Oke, sahabat Kebun Raya Balikpapan, ini koleksinya banyak juga apa namanya yang digantung ya. Dan ternyata Pak Gatot buat sendiri, Pak ya, talinya, Pak ya. Buat sendiri. Maksudnya ininya, Pak ya, merajutnya ini, Pak ya. Iya, itu namanya talikur yang dibuat ini. Talikur? Benang jenis talikur ya. Talikur. Talikur ya. Wah, Di rajutnya motifnya beda-beda Pak, jadi motifnya, menarik ya, ada yang dilihatnya model juga. kita tali 2, ada yang talinya 4 ya. Itu betul-betul. nah ini dikombinasikan sama apa namanya cincin ring seperti ini ya. Gantung. Nah, teman-teman, karena memang juga sesuai ya Pak sama tanamannya, sama-sama pink. sama-sama pink ya. Kita jodohkan. Iya. Nah ini teman-teman kita lihat lagi banyak koleksi yang digantung-gantung menggunakan tali seperti ini ya. Ini jadi menarik ini. Nah Pak, ini juga tanaman mahal ini Pak. Iya. Keladi ya, Keladi Alocasia velvet. Oh iya benar. Ini sebenarnya dulu saya punya di pot besar tuh ada 3, tapi karena ada orang yang membibit itu kan kita Oke. pecah lama-lama mati, tinggal 1 ini. Dulu ada 3 pot besar emang saya punya ini. Oh gitu Ya, gitu. karena kan Pak. namanya juga dipecah lama-lama kan ada gangguan pertumbuhannya. Oh gitu. Ini keladi sama Pak ya kayaknya. Oh beda Pak ya, beda tapi Beda. Alocasia juga. Iya, beda. Oke teman-teman, ini juga masih janda bolong. Banyak sekali janda bolongnya, kayaknya pecahan-pecahan atau potongan dari Ya potongan-potongan aja. Oke, baik. Setiap ada yang sudah terlalu panjang kita potong, kita tancapkan lagi ya tumbuh seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, ini kuping gajah. Kuping gajah ini juga banyak jenisnya, Pak ya? Iya, iya. Ya, karena ini 2 ini juga Sudah berbeda beda, ini. iya. Beda ini ya, Ini teman-teman. yang agak kecil mas. Iya, Tapi benar. garisnya putihnya lebih tajam, ini agak apa ya tipis ya daunnya ya. Oh, iya benar-benar. Nah, ini Pak, saya ketemu tanaman mahal ini katanya nih, Pak. Ini piper atau iya, kalau dalam bahasa Latinnya kan disebut piper. Iya, iya, iya. Ya. Sirih, Pak ya? Jenis sirih katanya. Iya. Ini sirih kraton ya? Iya. Sirih kraton. Ini dulu gimana, Pak? Kita cuma 1 batang begini aja mas. Dulu kan kita punya 1 batang gini aja. Yang kurang lebih panjangnya hampir 40 cm lah dulu itu. Belum lama kok. Nggih? Ya kurang lebih hanya beginilah. Ya, kemudian kita tancapkan kok ternyata dengan media yang sesuai tumbuhnya kok sempurna kayak gini juga. Wah, luar Belum biasa, lama Pak. juga ini. Daunnya cantik ya, teman-teman ya. Ya. Nah, ini sirih kraton. Dari Jawa ya, Pak? Karena Ini dari sini bahasa- dari Balikpapan. Dapatnya di sini, Pak, Ya. dulu ya. Wah, gitu. Kalau yang ini sirih hutan, Nah, sirih teman-teman. hutan ini sirih hutan mas. Ini belalainya ada bludrunya ini. Ya, ini sirih. Oh iya, hutan, benar. Ini sirih hutan. Sirih hutan, Pak ya. Iya, tetapi dia dalam menanam itu harus ada ini mas. Ini harus ada keluar sudah ada akarnya ini. Akar di Batang ini, Pak, ya? di ruasnya. Di ruas. Kalau sudah ada akar di ruas tuh kemungkinan akan bisa tumbuh. Tapi kalau belum itu agak sulit, kering dia. Oh, Kering, maka harus ada akarnya dulu. Iya. sirih hutan, Pak ya. Sirih hutan namanya. Jadi ada budrunya. Ini bedakan dengan sirih lain, ini dia ada budrunya ini. Oke, benar-benar. Iya, jadi beda dengan yang lain. Ada serabutnya gitu Ya, ada guys, jadi serabut-serabutnya. lembut. Iya, beda. Banyak ada 2 sirih ya. Sirih yang berbeda. Kalau ini Iya. tadi sirih keraton. Kalau ini sirih hutan. Sirih hutan. Nah, sudah banyak Pak
banyak sekali ya jenis tanaman yang diperkenalkan sama Pak Gatot ya. Oke teman-teman, yang menarik di rumahnya Pak Gatot ini juga gemercik airnya Pak. Nah airnya ini selain dari suara sungai yang di sebelah Pak ya, jadi di rumah Pak Gatot Ada juga yang buatan ya? Iya, ada yang buatan seperti ini Pak ya. Iya. Nah ini buat sendiri Pak ya Pak? Iya, ini dari Mas, ini medianya dari payung bekas. Payung bekas? Iya, payung bekas yang kita olesi dengan semen. Iya. Ya, kemudian kita atur supaya ada sirkulasi. Ini sebenarnya bambu loh Mas ini. Bambu? Ini bambu, hanya kita balut dengan kain aja. Oh jadi sebelum di apa namanya di tempel semen ada lapisan ya, kain dulu Pak ya? Iya, Gitu. ini ada dicampuri kain yang sudah dilumuri dengan semen tadi, kita balutkan di bambu ini. Kemudian ini sebenarnya dari tutup saji makanan yang dari plastik itu loh Mas. Saji makanan, Iya, Pak, ya. hanya kita Oke. balut dengan kain ini jadi ini. Ini oke. sebenarnya dalamnya ini adalah kaleng cat, bekas kaleng cat. Oh, 1 iya, iya. kiloan itu loh Mas. Oke, Ya, kita balut dengan kain juga bentuknya seperti ini. Luar biasa Ini teman-teman. adalah bisa ngalir dari dalam menghantam ini, Iya, iya. terus juga bentuknya berikut ini keluarnya seperti ini. Ini gampang kok buatnya. Teman-teman, jadi memang Ya. Pak Gatot lebih memanfaatkan barang-barang bekas yang mungkin dianggap orang tidak bermanfaat Pak ya, betul. terus bisa dimanfaatkan Ya, seperti ini ternyata Pak ya. Ya, juga Selain bukan- dibuat pot bunga dan ini juga dibuat seperti apa namanya bak air mancur juga seperti ini. bunga dari kain bekas juga handuk dari handuk. Nah, ini. Ya. Pak, saya mau tanya Pak, ini kan tanaman tumbuh alami atau Ya, ini ganggang air Mas. Ganggang air? Ini sebenarnya di online sudah ada, di pembelian di online itu yang berupa biji ya. ini pohon buah atau Ini bunga juga mah anteng putri nih. Anteng putri. anten putri? Anteng putri. Anting putri. Iya. Kalau yang model sudah di bonsai ini, kalau kita di kios bunga luar biasa mahalnya. Oh, Mas. ini di bonsai. Ini saya bentuk sendiri ya. Saya bentuk sendiri nih. Ya, kita ikuti seliranya aja dari bentuk-bentuk batangnya kita bentuk. Nah, teman-teman, ini ternyata apa namanya? Tumbuhan yang bisa digunakan sebagai tumbuhan bonsai ya. Bisa. Benar. Ya. Tapi paling saya suka ini adalah suara airnya ini, teman-teman. Nah Pak, ini kan dari tadi kita udah lihat nih kalau tanaman Bapak nih subur-subur. Apa sih Pak resepnya biar tanaman Bapak nih subur-subur, cantik-cantik gitu? Iya. Jadi gini Mbak, untuk tanaman ini sebenarnya kan dia kita contohkan aja bambu lah. Iya. Bambu yang tumbuh di alami kan tidak pernah dipupuk. Iya benar Pak. Dari mana makanan? Dia makan dari daunnya dia juga yang jatuh. Yang jatuh. Sama dengan yang di sini. Untuk tanaman yang di sini sebagian besar itu pupuknya diambil dari daun-daun yang ada dari bunga tadi jatuh. Kita masukkan ke bentuk begini Mbak. Kita buatkan yang sederhana aja lah. Nah seperti ini. Ini dari daun tadi apa itu? Brekele. Bukan, ini dari melati tadi ya, melati yang Oke Pak, sekarang kita udah sampai di ujung pengacara atau ujung acara hari ini. Nah seperti dari vlog-vlog sebelumnya, tanaman apa nih Pak? Dari semua tanaman ini yang Bapak punya, yang Bapak pelihara dengan sepenuh hati, top one-nya Bapak atau yang paling Bapak suka, favoritnya itu apa Pak? Iya, baik Pak. Sebenarnya tanamannya cukup banyak, tapi untuk saya yang sampai saat ini yang masih menjadi kalau orang Jawa kelangenan atau jadi favorit, ini salah satunya nih Mbak. Ini yang sudah hampir 15 tahun saya pelihara ini, anthurium ini. Saya beli dulu masih 3 batang itu 600.000. 600.000 saya beli waktu masih tinggal di perapatan, masih di perumahan. Baru 3 daun. Kemudian berkembang, saya bawa ke sini sampai tahun ini kan sudah berapa tahun ini, hampir Ya, 15 ya 15 tahun ya, inilah sekarang ini menjadi salah satunya. Kemudian yang kedua ini Mbak, ini ada sedikit agak lumayan,
Nah ini ada Milano ya. Milano tadi Pak ya. Milano. Jadi sebenarnya hampir sama dengan sirih, tapi ini bentuknya lain seperti ada bludru ya. Iya. Iya, iya. Itu lebih halus bentuk daunnya. Oh, dan ini juga favorit anak muda ya Pak ya? Ya, ini Karena lumayan Mbak. coraknya itu. Lumayan Mbak, ini 3-4 daun itu bisa harga 500-an Mbak. 400.000 Iya. ya. Ada lagi Pak? Ya, Ada lagi nggak, Ya, Pak? ini satu lagi nih. Anteng putri nih yang berwarna agak kuning ini. Ya, anteng putri. Anteng putri juga sekarang harganya lumayan juga untuk di Balikpapan itu masih lumayan mahal, apalagi udah di Kota-kota bonsai ya. Nah, sudah semi bonsai. Semi bonsai. Ini saya bentuk sendiri juga. Karena kemarin mau beli bonsai mahal, maka yang ada kita Ada. bonsai sendiri. Ya. Dan masih beberapa ya. Saya kira 3 itu Pak yang paling Yang paling favorit Ya, Bapak ya. Pak, terima kasih banyak banget. Kita udah ditemenin lihat-lihat keliling-keliling kebun Bapak yang sangat cantik, sejuk, asri ini Pak. Ya, terima kasih Mbak dari tim KRB yang Iya. sudah berkenan hadir melihat untuk tanaman yang sebagian dari kami. Iya. Mudah-mudahan nanti juga ada bisa dikembangkan di tim KRB di Balikpapan. Amin ya. Bapak berkunjung ke kebun raya Wah, Balikpapan ya Pak ya. selamat Mbak ya. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini atau vlog kita kali ini. Kalau teman-teman mampir ke sini jangan lupa nih datang ke dapur teras Pak D. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.